warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ginaka qabla faqrik wa faragaka qabla syuglik wa hayataka qabla mautik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim abad. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sehat selalu pada malam hari ini. Sekarang memang nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa setelah iman ya, karena biasanya pertanyaan kalau dulu-dulu pertanyakan, gimana kabarnya gitu kan, udah makan belum kan gitu kan. Kalau sekarang pertama kali paling tanya gimana, sehat nggak kan gitu kan. Karena kalau nggak sehat, wah udahlah jangan kumpul dulu kan gitu kan. Jadi emang nikmat sehat ini sekarang nikmat yang utama dan harus selalu terjaga di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Dan kita bersyukur Allah masih terus menganugerahkan nikmat ini kepada kita. Dan salam juga marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, sahabat tabi yang senantiasa istiqomah dan beriltizam dengan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sekalian sudah tiba di Kamanse. Berapa nih ya Pak Asfa ya? 65 Mas. 65 ya? Oh ya, Ya. udah ke 65. Selamat datang pada tokoh-tokoh sepuh nih di Apsindo, termasuk Ustadz Madiono nih. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman sekalian juga para mahasiswa dan praktisi sekalian, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi memang tema kita kesempatan kali ini agak berpikir tentang jangka panjang ini. Jadi muhasabah di masa pandemi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelumnya kita bicara tentang bisnis ya, bicara tentang teknologi gitu ya, berbicara tentang lembaga keuangan ya, tentang pendampingan UMKM dan sebagainya gitu. Nah, sekarang di periode ini kita coba untuk zero spiritual dulu gitu ya. Jadi kembali ke kondisi ruhiyah gitu ya. Nah, ini tepat kiranya yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Yulizar Sanrigo ya, Jamaluddin Sanrigo. Nama panjangnya Ustadz Yulizar Jamaluddin Sanrigo. Beliau ini memang sangat berpengalaman di bidang kesariahan dan beliau juga menjabat sebagai DPS di beberapa lembaga keuangan, termasuk juga di Ventura dan juga di MUI. Juga beliau menjabat sebagai salah satu anggota di lembaga keuangan syariah. Nah, Ustaz Sanrigo sendiri nanti akan banyak membahas tentang buku beliau. Jadi beliau punya satu institut namanya Tamkin Institute ya, yang mana dari Tamkin Institute ini sudah lahir beberapa buku. Ya, di antaranya nanti yang akan beliau kupas di sini adalah buku Hayya 'alal Falah, Hayya 'alas Shalah, Hayya 'alas Shalah, Hayya 'alal Falah bukunya. Nah, ini buku yang terbaru yang beliau keluarkan dan cukup detail. Nanti beliau akan menjawab kenapa kok kita ini panggilannya itu Hayya 'alas Shalah, Hayya 'alal Falah gitu. Kenapa kok panggilannya itu nggak yang lain gitu. Nah, ini nanti akan dibahas dan dikupas oleh beliau. Nah, tapi kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kajian tentang transformasi nilai ini tidak diawali dari sambutan dan pengantar ya, CEO Kamanse ya. Nah, ini yang memang jadi nggak lengkap kalau misalnya ini nggak disampaikan terlebih dahulu. Nah, mari kita akan mendengarkan sambutan ini. Sebelumnya mari kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Arif
untuk memberikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kaman se-entusias. Alhamdulillah Pak, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di acara rutin kita Kamanse atau kajian malam Selasa ya. Cukup berbangga karena malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang juga sangat dengan dunia akademisi, penelitian dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah edisi ke-65 ini sudah berjalan dan sangat unik karena kita menggabung beberapa elemen yang ada di masyarakat. Saya pikir kombinasi yang unik ya. Ini dari dunia praktisi ekonomi syariah, ada kawan-kawan para founder microfinance, Islamic microfinance. Ada Pak Madiono, ada Bro Ruri juga, ada Bu Afifah, kemudian ada juga Pak Naim ya. Kemudian ada banyak sekali para founder, para pegiat Islamic microfinance. Saya pikir ini menjadi satu media untuk mentransformasi bagaimana microfinance dari pegiat kemudian melibatkan para akademisi. Juga para UMKM, makanya kita di media Kamanse ini sudah menggabungkan beberapa asosiasi, ada asosiasi BMT seluruh Indonesia ya, APSINDO wilayah DIY, kemudian ada PBMT Perhimpunan BMT Indonesia, ada IKOSINDO, kemudian ada Formes, kemudian ada juga komunitas UMKM ya, mulai dari teman UMKM, kemudian UMKM Indonesia, juga teman-teman mahasiswa, mulai dari UMBY, mungkin kita nanti akan melibatkan beberapa teman-teman dari kampus lain. Dan ini harusnya menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan kita untuk Indonesia yang lebih baik ya. Melalui peran beberapa elemen tersebut, kita bisa berbuat banyak dan berbuat lebih baik ya. Tentu di masa pandemi seperti ini, semua dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Seperti tadi kan, Bro Ruri bilang biasanya kita nanya apa kabar, gitu ya. Sekarang mungkin pertanyaannya masih hidup enggak, gitu kan? Karena masa pandemi kadang kita mendengar ya beberapa hal, berita-berita yang mungkin tidak seperti biasanya ya. Dulu gitu ya, di awal-awal itu berita kematian itu cukup dekat dengan kita ya, sehingga mindset kita, pemikiran kita juga sudah turut berubah. Tapi seiring perkembangan waktu, tidak ada yang abadi. Semua akan sementara, bahkan pandemi pun akan sementara. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita masih aktif, masih bisa bersilaturahim, dan masih bisa berkontribusi untuk diri, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Dan ini patut disyukuri. Maka mudah-mudahan tema malam hari ini yang cukup menarik, muhasabah, ini mampu menguatkan kita, serta mampu memaksimalkan kesempatan serta potensi kita untuk berbuat jauh lebih baik lagi. Nah, kuncinya barangkali di situ ya. Saya sangat sepakat bahwa Ustadz Sanrego adalah tokoh yang bisa kita serap ilmunya, karena buku-buku beliau, pemikiran beliau juga cukup unik. Tadi Bro Ruri bilang
ada buku baru ya. Dan saya juga salah satu penggemar dari Ustadz Sanrego ya. Dan buku yang sangat saya gemari itu adalah Fikih Tamkin, teman-teman, Bapak Ibu ya. Mungkin bisa nyari deh Fikih Tamkin, dan ini masih saya baca ya. Dan ini sangat tepat untuk teman-teman pegiat Islamic Microfinance dan teman-teman mahasiswa atau UMKM yang punya ketertarikan pada dunia pemberdayaan. Ya. Dan ini buku yang sangat lengkap. Saya sangat menyukai buku ini ya. Fikih Tamkin, Fikih Pemberdayaan, membangun modal sosial dalam mewujudkan khairu ummah. Ya. Kebetulan saya juga masih pegang bukunya ini, teman-teman, bukunya ya. Bukunya saya tunjukin. Keren. Ini nggak jualan ya, karena kebetulan saya penggemar bukunya saja ini. Jadi sangat asik bukunya dan memberikan wawasan yang baik kepada kita semuanya ya. Nah, malam hari ini menjadi malam yang spesial karena kita akan banyak mendapatkan inspirasi tentunya. Ya, inspirasi dari beliau dan bisa kita ambil ya yang baik, yang bisa kita implementasikan sesuai dengan posisi kita. Kita sebagai pegiat Islamic Microfinance BMT tentu bisa mengimplementasikan pemikiran gagasan dari beliau ya, karena beliau juga salah satu aktivis, salah satu advisor, salah satu pengawas syariah di industri Islamic Microfinance. Bagi teman-teman, beliau juga penulis yang sangat baik karena sudah banyak buku yang beliau telurkan, dan salah satunya malam hari ini nanti kita akan mendengarkan tulisan-tulisan beliau ya. Dan bagi teman-teman UMKM, saya pikir ini juga menjadi kesempatan yang baik ya, karena melalui inspirasi yang akan kita dapatkan, tentu teman-teman akan bisa mengoptimalkan peran teman-teman sebagai UMKM dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia ya, yang mungkin tidak mudah ini karena masa pandemi, tapi yakinlah bahwa pandemi ini akan berakhir. Bahkan Bapak Ibu teman-teman semuanya, tanda-tanda selesainya sudah mulai terlihat ya. Mungkin bagi yang ada di Jogja mungkin sudah terlihat tuh kemacetan ada di mana-mana. Bis pariwisata sudah mulai beriringan ya, mulai dari 3, 4, 5 bus, tempat-tempat wisata juga sudah mulai ramai ya. Jadi teman-teman silakan, mari kita bersama-sama menangkap peluang ini. Bahkan salah satu program yang menarik untuk menyambut pasca pandemi ini ya, Telkomsel bersama beberapa tokoh mengkampanyekan ya, mengeluarkan produk namanya Road to Sultan. Ya. Kenapa? Ya karena menurut pengamatan beliau-beliau itu, beberapa waktu ke depan masyarakat akan balas dendam belanja, balas dendam wisata, balas dendam silaturahim, mungkin sudah hampir 1,5 atau menjelang 2 tahun sudah ngampet ya, sehingga para UMKM ini yang bakal ketiban durian runtuhnya ya, termasuk nanti mungkin Islamic Microfinance atau BMT. Jadi mari kita bersiap-siap untuk menangkap peluang rezeki ya, bisnis yang pasti akan datang di waktu-waktu mendatang. Saya pikir itu Bro Ruri mewakili foundernya Kamanse, Pak Bambang Edi ya, yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan terima kasih kepada semua pihak Kamanse Entusias, teman-teman founder pegiat Islamic Microfinance Koperasi Syariah BMT, terima kasih kepada teman-teman UMKM, terima kasih kepada tokoh-tokoh yang sudah membersamai Kamanse sampai dengan edisi ke-65, juga teman-teman mahasiswa dari akademisi yang turut serta meramaikan pertemuan Kamanse atau kajian malam Selasa, dan pastikan selalu mengikuti Kamanse ya dengan tema serta narasumber terbaik yang kita persembahkan untuk teman-teman semuanya. Dan satu lagi, Kamanse ke depan juga akan
membuat event Kamanse Berbagi ya. Kamanse Berbagi. Jadi temanya adalah mencari ilmu, mendapatkan ilmu sambil berbagi ya. Berilmu sambil berbagi. Nah, seperti apa dan apa saja, tunggu saja ya. Tunggu saja waktunya ya, kesempatannya, dan nanti akan kita publikasikan juga ya. Publikasi juga eventnya, dan teman-teman semuanya pasti bisa berkontribusi ya dalam Kamanse Berbagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nerima pertanyaan nggak nih pengantar nih, apa sambutannya? Ada pertanyaan nih, produknya Telkomsel apa ini Pak Arif? Terimalah, langsung dijawab itu. Dijawab. Nama produknya My Sultan ya. My Sultan, dicari aja My Sultan. My Sultan ya. Oh ya. iya. Oke, silakan bisa. Road to Sultan ya. Silakan namanya bisa My Sultan. Posting ya nanti sehingga ini bukan iklan ya. Kebetulan saya temanya cukup menarik, Road to Sultan. Jadi tagline itu ambil berdasarkan beberapa pengamatan dari para pakar ya. Ada para pakar pemasaran, pakar manajemen, pakar branding dan lain sebagainya. Dan mereka berupaya untuk bersama-sama memberitahu kepada UMKM, kepada microfinance, kepada semua pihak untuk bersiap-siap menangkap kesempatan emas ini. Terima kasih, Bro. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif ya sambutannya. Luar biasa memberikan wawasan buat kita beberapa hal yang terkait dengan data-data terkini ya. Karena memang beliau ini orang milenial juga sebenarnya walaupun penampilannya agak-agak generasi kolonial. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ustadz akan bergabung dengan kita karena beliau sedang ada rapat di DSN MUI untuk Ijtima Sanawi. Jadi untuk awal ini saya perlu berikan sedikit penyampaian ya atas apa tadi disampaikan oleh Pak Arif ya tentang Ustadz Sanrigo. Jadi beliau di sini akan menyampaikan satu tema yang cukup menarik untuk bisa kita dalami, terutama untuk kita yang masih muda-muda lah ya ini ya, masih rata-rata kan di bawah usia 40 ya, kecuali Pak Madiono juga kayaknya di bawah 40 ya, beda. Ini pertanyaan yang seringkali mengganggu ini adalah apa tujuan hidup ya? Apa tujuan hidup? Kalau dulu tuh kita sering dengar lagu salah satu grup band itu ya, saya agak lupa itu yang aku tak tahu mau kemana gitu ya, dan aku hanya bisa bernyanyi gitu ya, aku hanya bisa bernyanyi gitu kata dia kan. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi ya gitu kan. Oeo gitu. Nah, itu satu gambaran sebenarnya ya fenomena yang cukup menarik di kalangan generasi muda ya, di kalangan anak-anak muda saat ini tentang apa sih sebenarnya arti kehidupan ini gitu ya. Banyak juga jawaban-jawaban klise sebenarnya yang kemudian mengatakan bahwa hidup ini untuk ibadah kepada Allah gitu kan. Hidup ini semuanya untuk mempersiapkan hari akhir kan gitu kan. Nah, di bahasan Ustadz Sanrigo ini beliau akan benar-benar memberikan satu statement ya, satu arahan bagi kita gitu ya, kira-kira akan kemana nih, tujuannya apa nih hidup kita gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita bilang tadi ini adalah bentuk muhasabah sebenarnya. Artinya saya yakin setiap orang ya, yang ada di sini ya, setiap kita ini sudah pasti punya arah hidup ya, sudah pasti punya tujuan hidup. Walaupun mungkin benar atau salahnya ini relatif gitu ya. Tetapi artinya relatif itu bagi dia menurut dia benar gitu ya. Tapi menurut orang lain ini nggak benar gitu. Tapi dia katakan, oh ini arah hidup saya gitu ya. Saya ingin jadi orang kaya. Saya pernah ingat satu
kondisi saya ditanya di mobil itu ketika itu saya sedang dengan seorang anak muda ya, ya kelahiran 84 atau 85 gitu. Dia bilang sama saya, Pak Ruri, kapan sih hidup Pak Ruri itu mulai settle, kata dia kan. Saya jadi bingung kan jawabnya, kenapa? Karena kapan sih seseorang itu dikatakan settle itu apa gitu? Itu kan harus didefinisikan dulu. Apakah punya gaji besar kemudian dikatakan settle gitu kan? Apakah kemudian ketika punya bisnis lancar kemudian dikatakan settle? Ataukah ketika punya rumah? Ataukah ketika punya mobil? Ataukah ketika punya istri satu dikatakan settle? Dan seterusnya gitu ya, apakah punya anak 3 dikatakan settle, itu kan jadi apa, susah gitu ya menerjemahkan gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pola berpikir dari apa, pemuda-pemuda kita saat ini ya, mungkin juga kalangan kita beberapa juga sama gitu. Ketika mau nikah kan bilangnya, "Oh, kita kalau udah, settle dulu, kalau udah stabil dulu, kalau udah mapan dulu baru kemudian nikah," gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kan, kapan seseorang itu dikatakan mapan gitu? Apakah parameternya materi tadi gitu ya, rumah, kendaraan gitu ya, gaji gitu ya, atau materinya jabatan ketika jabatannya sudah jadi ketua pengurus BMT gitu ya, maka kemudian dikatakan mapan gitu ya, atau ketika sudah jadi manajer BMT kemudian dikatakan mapan. Nah, ini yang masih harusnya harusnya bisa diperjelas dulu kan gitu kan tentang kondisi mapan. Nah, jawaban saya memang susah jawabnya gitu. Saya bilang waktu itu sama dia, ya tergantung parameternya. Kalau misalnya memberikan parameter mapan itu dari masalah-masalah duniawi, ya maka umur sekian. Tapi kalau misalnya mapan itu dari masalah ruhiyah, umur sekian. Jadi nggak bisa dikatakan mapan kita ini ya. Dan ujian kita seorang mukmin pun akan terus datang kan. Ya mungkin sekarang kelihatan Arif kelihatan mapan ya dengan batik warna ungu, kemudian dengan wajah yang tampan gitu ya, misalnya gitu. Tapi bisa jadi suatu saat kita akan diuji dalam kondisi yang wah benar-benar di bawah ya, sehingga wajahnya benar-benar terlihat lesu gitu ya, kemudian berantakan ya, nggak ceria gitu ya. Nah itu kemudian nggak bisa juga kemudian kita bilang kemudian mapan. Mungkin di sekarang pendapatan kita bagus ya, BMT-nya jalan ya. Kemarin sebelum pandemi, sekarang ketika pandemi Allah uji lagi dengan kondisi BMT-nya mulai turun, kemudian apa karyawan-karyawannya juga banyak yang apa mengajukan keluar resign gitu ya, kemudian pencapaian juga nggak tercapai. Nah ini kemudian jadi susah kemudian mengatakan ini mapan. Nah sekarang kan nanti kita akan lihat ya, Ustadz Sandego akan menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan kehidupan ini gitu ya, apa yang mau kita capai ya dari kehidupan kita selama kita berada di dunia ini gitu. Nah inilah yang merupakan bagian yang nanti akan menjadi pembahasan dari beliau. Nah tujuan ini kemudian nanti beliau akan sambungkan dengan sikap hidup kita di masa pandemi ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan di masa pandemi ini gitu ya. Apa yang harus kita hadapi? Kita sering mencari-cari apa sumber-sumber inspirasi gitu ya dari luar dalam menghadapi pandemi ini ya. Sebenarnya seringkali umat Islam itu seperti itu. Mencari sumber-sumber itu dari luar, dari barat ya. Atau apa mencari kebahagiaan itu dari orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya seringkali kunci kebahagiaan itu ya bisa jadi dari diri dia sendiri atau dari Islam itu sendiri. Saya jadi ingat kisah tentang siapa si seorang tokoh satir itu ya. Tokoh satir itu namanya adalah Nasruddin Hoja gitu. Nasruddin Hoja ini suatu ketika dia pernah apa nyari-nyari cincin gitu ya. Cincin dia tuh di yang biasa dia pakai itu tiba-tiba hilang gitu, jatuh gitu ya. Dan kemudian dia di samping gudang itu nyari-nyari itu cincinnya, kok nggak ada nih cincinnya. Di mana nih cincinnya kan gitu kan. Ada temennya nanyain, "Jak, kamu lagi ngapain gitu?" "Nyari cincin," gitu. "Loh kenapa cincinmu?" "Cincin saya jatuh." "Oke, saya bantuin cari." Dicariin situ di samping gudang itu. Oh nggak ketemu aja ya. Padahal nyari udah banyak gitu. Terus katanya, "Emang cincinnya jatuh di mana, Jak?" "Itu jatuh di dalam gudang," kata si ojek gitu. "Loh, kok kamu nyarinya di luar gudang, kenapa?" "Di dalam gudang gelap."
susah nyarinya. Jadi saya nyarinya di luar gudang, ini terang gitu kan. Ya jelas saja nggak akan ketemu kan. Itu satir ya, satu hal yang menurut saya seringkali kita melihat sesuatu itu lebih terang daripada tempat yang sebenarnya juga apa namanya sumber dari jawaban permasalahan-permasalahan kita gitu kan. Sebenarnya permasalahan-permasalahan kita ini bisa dijawab oleh Islam, ya bisa dijawab oleh ekonomi Islam misalnya, atau bisa dijawab juga oleh fikih-fikih Islam, ya, kaidah-kaidah Islam ya. Tapi seringkali kita menggunakan kaidah-kaidah di luar Islam yang dalam hal ini kemudian kita lihat, oh ini lebih terkenal ya, oh tokoh-tokoh ini atau ilmuwan-ilmuwan ini lebih terkenal atau lebih bisa didengar dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama gitu ya, oleh mazhab-mazhab gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi pada kita seperti itu. Sama dalam hal pandemi juga. Gitu ya, bahwa pandemi dulu sudah pernah dibahas ya oleh Ibnu Taimiyah tentang bagaimana menghadapi pandemi, dan dalam kitab yang pernah dibahas itu jawabannya hampir sama ya dengan seruan-seruan sekarang itu ya, 5M ya. Pokoknya depannya M, memakai masker gitu ya, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, dia menjaga jarak, kemudian apa tidak M lagi, satu lagi ini tetap di rumah ya. Mobilisasi, Apa? mengurangi mobilisasi. Mengurangi mobilisasi gitu ya. Pokoknya yang depannya M itu bisa Ya, dibuat 5 sampai bisa dibuat 10 karena depannya ya. M. Nah, itu sebenarnya juga di zaman Ibnu Taimiyah pun dibahas tentang kaidah tersebut gitu ya. Artinya ini adalah hal-hal yang sudah pernah ya kita kita dapati di periode-periode dahulu gitu ya, dan sekarang memang ini kemudian mengemuka lagi gitu. Nah, jadi nanti Ustaz akan menggabungkan gitu ya, akan mensinergikan antara tujuan hidup ini dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya beliau akan bercerita tentang bagaimana kita bisa belajar dari seorang petani gitu ya. Jadi ini nanti sangat sangat UMKM lah ini ya. Jadi beliau memberikan banyak inspirasi bagaimana seorang petani itu menggambarkan bahwa mereka ini memiliki tujuan hidup yang baik gitu, yang sempurna ya, terutama dalam hal apa namanya hasilnya ya, padi ini kan semuanya nanti diberikan kepada orang-orang yang digunakan sebagai makanan pokok gitu kan, digunakan sebagai makanan pokok gitu. Dan pekerjaan yang dia lakukan ini benar-benar pekerjaan yang bermanfaat sebenarnya kan bagi kehidupan ya, bagi kehidupan manusia sebenarnya. Coba bisa dibayangkan kan kita tanpa petani. Ya mungkin kalau kita sebut, oh kalau nggak ada petani di Indonesia ya kita akan import beras kan gitu kan. Tapi ya pengertiannya tidak sederhana itu kan. Artinya petani ini tetap Ada punya petani juga tetap impor, bro. ada petani juga tetap impor ya. Tetap impor, iya. Betul. Jadi Ustaz Sareko sudah Sandrego udah masuk, Mas Dodi. hadir, oh ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi Santigo. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ustaz, belum kelihatan nih wajahnya. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini masih berlangsung ini di DSN nih. Oh iya, Ustaz ya. Allah minta waktunya Ustaz untuk bisa Siap. Insyaallah. menyampaikan muhasabah nih buat teman-teman yang udah nunggu, udah 181 peserta nih Ustaz. Masya Allah. Jadi Wah, memang butuh petuah-petuah dari Ustadz Sanrigo ya terkait dengan muhasabah di masa pandemi ini gitu ya. Di sini beliau nanti akan menyampaikan tentang bagaimana angkat hikmah transformasi menjadi aksi atau aktualisasi. Jadi sudah banyak saya cerita tentang Ustadz Sanrigo kepada teman-teman. Sekarang saya kasih sampaikan sedikit Ustadz Sanrigo tentang apa itu Kamanse Ustadz ya. Jadi Kamanse ini memang kajian Senin malam gitu ya. Atau malam Selasa ya, kajian malam Selasa yang dilakukan oleh beberapa jaringan-jaringan lembaga keuangan syariah ya, pendampingan mikro gitu ya, kemudian juga dari perhimpunan lembaga keuangan
non bank gitu ya, dan yang ketuanya yang memokokinya ini adalah Apsindo Asosiasi BMT seluruh Indonesia. Di sini hadir beberapa sesepuhnya Ustadz, ini ada Pak Arif, ini CEO-nya Kamanse Ustadz, kemudian Pak Madiono nih Dewan Penasehatnya Masya Kamanse Allah, gitu ya, Masya dan Allah. banyak lagi Ustadz. Nah ini yang karena ini 65, jadi ini benar-benar ke 65 Ustadz ya, dari setiap malam Selasa gitu. Jadi kalau dihitung itu berarti kalau 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti 65 bagi 4 itu udah banyak ya, Pak Arif ya, udah banyak minggu ya. Udah banyak minggu, Ustaz. Oke, Ustaz, itu ya perkenalan tentang Kamanse. Nah, monggo Ustaz bisa menyampaikan tentang muhasabah di masa pandemi, menangkap hikmah, transformasi menjadi aksi atau aktualisasi. Kepada Ustaz Sanrigo, dipersilakan. Waktu mungkin sekitar 40 menit, Ustaz, nanti biar ada tanya Baik, jawab diskusi. siap, insya Allah. Baik, saya sambil ini saya share ini dulu ya. Ya, Ustaz. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Masih screen Udah. sharing masih. Udah ya? Oke, udah. Ustaz. Bang diperbesar. Oke. Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah. Udah, Ustaz. Hah? Sudah Ampun. berhasil Ustaz. Tadi Ini- berhasil. Oh, tadi berhasil ya? Ini Ya. kurang ya? Diulang lagi mungkin. Kayak tadi bisa kok, Ustaz, model apa dibuat slideshow tadi tuh. Oh, bisa tadi ya? Hmm. Oh, sebentar. Tapi ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, baik. Kelihatan. Ampun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Direktur nih, Pak Direktur Utama PMT Ventura, Mas Ruri, Ya. dan juga para masyayikh, para pegiat ekonomi mikro atau bahkan ekonomi istilahnya itu ultra mikro gitu. Karena di fatwa DSN 119 itu ada menggunakan istilah ultra mikro gitu. Dan juga para hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini Kamanse ya, Masuk ya, Ustaz. kajian malam Selasa ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi catatan amal kita semua, asalkan diniatkan gitu ya, diniatkan untuk mendapatkan ridhonya gitu. Iya karena budu. Nah, kalau misalkan kita niatkan untuk mendapatkan iya karena budu, nah ini menjadi kesia-siaan gitu ya, menjadi satu hal yang malah menghilangkan makna atau nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat semua di dalam semua yang hadir di majelis ini adalah lillahi taala dan mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini saya akan mencoba mendiskusikan, ini jadi santai aja ya, mendiskusikan tema yang sebetulnya malah ternyata tema ini menjadi banyak juga dibahas ya dalam beberapa kesempatan. Makanya saya juga angkat juga di dalam jamaah ini atau majelis ini, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lah bagi saya pribadi dan juga bagi
kawan-kawan semuanya. Baik, kajian ini atau pembahasan kita pada kesempatan ini memang sedikit banyak dan banyaknya gitu ya. Banyaknya memang merujuk kepada buku saya yang insya Allah akan terbit pada awal bulan November. Oh, belum terbit Ustaz ya? Tadi udah saya Ya? promosi yang udah terbit Ustaz. Belum, ini masih di percetakan. Oh iya. Masih di percetakan. Insya Allah awal November mudah-mudahan sudah rilis, sudah sudah terbit gitu ya. Jadi ini judulnya Hayya 'alas Shalah, Hayya 'alal Falah, 7 disiplin meraih kemenangan abadi. The Road to Total Self Empowerment. Jadi buku ini adalah buku kedua dari buku fikih pemberdayaan yang sudah ini ya, Ya, sudah betul. beberapa kawan-kawan udah punya ya. Ya, betul. Nah, jadi buku ini masih dalam konteks pemberdayaan, tapi lebih bersifat kepada diri, ya pemberdayaan diri. Kalau yang buku yang sebelumnya, Fikut Tamkin itu lebih pada memotret komunitas gitu ya, dengan merujuk pada istilah ukhuwah dan mencoba mengkomparasikannya dengan istilah asobiyah. Jadi kita ini umat Muslim kalau mengikuti jejak atau risalah Rasulullah SAW itu tidak akan mungkin bisa kembali menjadi khairul ummah jika tidak menggunakan model yang kemudian menjadi syarat mutlak berdirinya atau munculnya masyarakat madani pada zaman Rasulullah itu kalau tidak ada ukhuwah gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian atau hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah paham ini konteks umat Islam sekarang ini ya secara substansi balik lagi ke zaman jahiliyah gitu ya. Kenapa? Karena spirit asobiah itu ternyata muncul kembali pada zaman sekarang. Nah, tantangan yang harus kita coba lakukan ya balik lagi ke proses di mana Rasulullah SAW itu mencoba menegasikan seluruh ilah-ilah gitu ya, ilah-ilah yang terkait dengan asobiah gitu. Kita kembali meleburkan diri ke dalam satu ikatan yang tidak hanya sebatas ikatan nasal. Jadi ukhuwah itu lebih dari sekedar bahkan lebih dari sekedar ikatan darah. Jadi itulah ukhuwah. Nah, buku ini buku kedua dari trilogi pemberdayaan. Nanti akan ada terusannya, buku yang ketiga. Nah, buku yang kedua ini mencoba untuk menopang Fikut Tamkin yang sebelumnya. Jadi tanpa ada jamaah itu atau satu komunitas itu tidak akan kemudian bisa muncul dan bisa berkembang dengan baik kalau misalkan diri-diri yang ada di dalam masing-masing dari diri kita ini tidak kemudian juga berdaya ya. Nah, oleh karena itu isu atau istilah pemberdayaan ini sedikit banyak menyinggung isu-isu yang terkait dengan psychological discussion ya, psikologi. Makanya saya mencoba mengajak Mas Ubaidillah Anwar ini. Beliau ini adalah ahli psikologi, sehingga saya mencoba untuk berkolaborasi gitu ya, bersinergi dengan teman yang memang ahli di psikologi, karena saya sendiri pun juga tidak memahami psikologi secara mendalam. Karena ketika bicara pemberdayaan diri ini ya sedikit banyak bicara tentang psikologi manusia itu sendiri. Nah, inspirasinya adalah dari nggak jauh-jauh dari azan yang senantiasa kita dengarkan paling tidak 5 kali dalam sehari. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan satu audio ya. Ini untuk mengawali kajian kita. Mohon izin.
Kita dengarkan bersama cuma 5 atau 6 menit, nggak sampai 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak masuk, ya? Mungkin di Halo? slideshow dulu, Ustaz. Kenapa? Di slideshow. Oh, slideshow ya? Sebentar. Oh, harus di slideshow ya? Mana sih? Oh, mangkok ini ya? Iya, mangkok. Oh, oke. Kedengeran ya? Belum, Ustaz. Jelas nggak, Mas Ruli? Soundnya belum masuk. Belum Jadi- kedengaran, Ustaz. Belum ya? Itu udah maksimal ya? Sudah ya? Mungkin di soundnya belum keluar, Ustaz. Oh, Jadi di paparan dari itu ada soundnya diklik sound out, share sound. Share sound. Oh, berarti di sound ya? halo? Di sound ya? Iya, Ustaz, di sound, Ustaz, betul. Oke, sebentar. Oh, slideshow berarti ya? Iya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Belum ya? belum, Ustaz. Bisa saya bantu dari saya, Ustaz? Monggo. Coba Pak ini dari panitia. Iya, coba di ini. Khusus ini saja mungkin. Ya, siap. Udah bisa ya? Saya stop share screen dulu. Share dulu, Tat. Stop screen dulu, Tat. Oke, siap. Baik. Oke, kalau gitu dari panitia aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah seseorang menegaskan dirinya sebagai seorang muslim, pertanyaan yang biasa muncul kemudian adalah what's next? Atau apa yang saya harus lakukan dengan keislaman saya ini? Apa harapan saya sebagai seorang muslim untuk menjalani kehidupan ini? Kemudian, bagaimana cara pandang saya sebagai seorang muslim, atau bagaimana sebagai seorang muslim saya harus menyikapi kehidupan ini? Jawabannya sahabat muslim tidak jauh-jauh, ada di rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dengan memani azan dan sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, buku ini ingin menegaskan bahwa seorang muslim itu harus punya visi hidup, atau seorang muslim itu harus punya tujuan hidup. Dari azan, seorang muslim akan sadar bahwa dia layak menjadi pemenang di dunia dan di akhirat. Dari sholat, seorang muslim akan faham dan sadar mengapa pemenang harus memiliki pola hati dan pola pikir yang senantiasa positif. Dari sholat juga seorang muslim akan faham dan sadar bahwa tidak ada yang sia-sia atas apapun yang dia lakukan, sehingga tidak layak bagi seorang muslim untuk hidup mengeluh, dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadi pecundang selama hidup di dunia ini. Nah, sahabat muslim, bagi siapapun yang merasa belum memiliki tujuan hidup, mari kita hidupkan sholat kita. Mari kita berdayakan diri kita melalui sholat. Dan bagi siapapun yang sudah merasa sudah memiliki tujuan hidup, mari kita review, kita riset, kita atur ulang. Apakah tujuan hidup itu bisa kita nikmati juga di kehidupan keabadian kelak? Tidak saja berdimensi kemenangan di dunia, tapi juga harus berdimensi kemenangan di akhirat, yaitu al-falah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuh bersama meraih kemenangan abadi. Wassalamualaikum
Eh, Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama dengarkan eh, audio ya yang mencoba untuk mengingatkan kita kembali apa kira-kira pemaknaan kita terhadap setiap lantunan azan itu berdampak pada kehidupan nyata kita gitu. Nah, saya ingin mencoba mendapatkan satu satu refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Khususnya yang yang mendengarkan Assalamualaikum. mendengarkan azan. Bisa ke slide berikutnya aja, Mas. Dengan Mas siapa ya saya tadi ya? Pak Arif itu, Pak Arif. Mas Pak Arif, bisa ke slide berikutnya aja ya? Monggo silakan Pak Arif, bisa dibantu untuk Bisa dibantu aja ya. selesai. Jadi saya ingin mendapatkan refleksi dari mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mendengar azan itu ya hanya sebatas tanda waktu datangnya waktu sholat gitu ya, atau hanya sebatas sudah ada waktu untuk berbuka puasa gitu. Ada nggak yang masih memahami seperti itu ya? Banyak meminta. Ya, jadi memang sebelumnya Pak Arif sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Banyak. Itu udah ada yang jawab di chat banyak, Pak. Banyak ya, alhamdulillah. Ini menjadi tantangan bagi kita semua ini. Terus sebelumnya Mas, oke, nah setelah itu, oke, baik. Jadi insya Allah beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, itu paling tidak ada 5 ya. Nanti 5 ini bisa beranak pinak nih. Tapi nggak banyak lah beranak pinaknya lah. Baik, lanjut slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap gitu ya, audio tadi itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar dipahami, tapi betul-betul bisa disadari dengan baik sebagai seorang Muslim harus memiliki visi atau tujuan hidup gitu. Di setiap fajar terbit ya, fajar yang kemudian kita masih diberikan ruang, diberikan waktu oleh Allah, itu mestinya akan ada semangat gitu ya, bahwa senantiasa terbentang jalan untuk meraih kemenangan abadi. Yang tadi kita dengar tuh hayya al-falah. Jadi tidak hanya sebatas hayya, di situ maknanya luar biasa. Setelah saya kaji, hayya di situ bukan sebatas ajakan, tapi hayya di situ adalah satu akar kata dengan hayatun. Artinya apa? Hayatun di situ kita diminta sebagai seorang Muslim itu untuk senantiasa menghidupkan, ya, mengobarkan dan mewujudkan tujuan-tujuan hidup kita selama masih diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan fajar. Tujuan kecil, ya, baik itu sebagai individu, sebagai organisasi, sebagai komunitas, itu apapun yang ingin kita capai tersebut, artinya sejalan dengan tujuan puncak kita di akhirat kelak. Kita tentunya tidak ingin gitu ya, bahwa capaian kita di dunia ini itu mestinya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi bagaimana kita bisa nikmati di akhirat kelak. Itulah yang disebut dengan Allah itu. Ya, itulah kemenangan abadi. Satu kata yang senantiasa kita dengar dalam 5 waktu, ya, dalam sehari, dan itu terus berulang selama hayat masih di kandung badan. Nah, kalaupun kita masih belum memiliki semangat untuk menghidupkan tujuan hidup itu, nah ini kan berarti ada masalah dengan pemahaman kita terhadap azan itu sendiri. Itu luar biasa.
Nah, jadi mestinya tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lelah gitu ya, untuk merasa lelah, kemudian juga merasa terbebani untuk melakukan rutinitas kita jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jika kamense ini adalah hanya sebatas yang penting saya hadir dan kemudian saya terlihat gitu ya oleh kawan-kawan yang lain. Nah, niat itu menjadi ciri atau menjadi indikasi bahwa kamense ini menjadi tidak penting karena niatnya adalah yang penting gitu ya. Yang penting saya hadir atau yang penting saya sholat gitu. Nah, ketika niatnya adalah yang penting saya sholat, mestinya kan sholat itu menjadi tidak penting gitu ya. Nah, jadi betullah kiranya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi memang niat itu sangat-sangat berdampak pada bagaimana kita menyikapi hidup ini gitu ya. Sebagaimana ikrar kita dalam sholat, iya karena budu, bahwa apapun yang kita lakukan mestinya ibadah kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, adalah niat, gitu ya. Untuk apa? Untuk iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan tentunya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bekerja misalkan yang tadi saya katakan termasuk tadi ya di dalam dunia kerja juga yang penting Sinyal Ustaz. Ya, suaranya Hilang Ustaz suaranya. Sinyal kayaknya nih. Assalamualaikum. Kita tunggu, kayaknya ada masalah dengan koneksinya, Ustaz. Oh, terlempar. Ustaz keluar ya berarti? Iya, terlempar, Mas. Oh iya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini Ustaz akan gabung. Ini Ustaz gabung lagi. Padahal Ustaz, suaranya masih mute Ustaz. Ini gelap-gelapan nih, karena mati lampu ternyata. Oh, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, suara tetap benar ya. Udah kerekam kok wajahnya, Tat. Udah kerekam tadi. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Nah, jadi ketika tadi saya ingin coba highlight lagi bahwa jika misalnya niatnya adalah yang penting masuk kerja, karena semuanya pasti bekerja gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang penting saya sudah dilihat oleh direktur misalkan. Nah, itu ya niatnya ya sebatas ya udah berarti Anda atau kita sudah dilihat oleh Pak Direktur gitu ya. Jadi batas itu. Tapi kita tidak kemudian membawa apapun yang kita lakukan itu dalam rangka menyiapkan bekal untuk untuk hari yang memang atau hari akhirat memang kekal gitu ya. Maka kerja itu menjadi tidak penting di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kenapa? Karena sudah salah niat kan gitu ya. Dan biasanya berujung pada lelah gitu ya. Kemudian juga tidak bersemangat karena niatnya itu tidak kemudian visioner. Padahal ketika kita niatkan lillahi ta'ala, mestinya kita bersemangat karena kita sedang menyiapkan bekal untuk kita nikmati di
di akhirat kelak gitu. Nah, ini kan beda niat, beda spirit, dan beda dampak nantinya ketika kita lakukan apapun pekerjaan, termasuk juga di dalam aktivitas kita di keluarga gitu. Harta yang paling kecil apapun, kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu menjadi amal soleh gitu. Insya Allah untuk amal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin coba saya tegaskan adalah ketika kita mengenal hayya alal falah itu mestinya menjadi ada 2 poin penting yang harus kita senantiasa reminder gitu ya, menjadi reminder bagi kita semua. Pertama, apakah aktivitas kita ini hanya berhenti di dunia ini gitu ya, atau apapun aktivitas yang kita lakukan itu tidak hanya kita niatkan, tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi juga kita akan nikmati di akhirat kelak, di alam keabadian. Nah, sebagai seorang muslim yang senantiasa mendengar kumandang azan ini, mestinya kan terus diingatkan, ayo dong, tidak ada yang tidak bernilai kalau misalkan kita niatkan untuk ibadah. Artinya hayya alal falah itu senantiasa menjadi reminder kita untuk melakukan apapun aktivitas dalam kerangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam slide ini ada satu pesan bahwa tujuan atau harapan atau cita-cita untuk meraih tujuan hidup kita, seperti yang tadi saya sampaikan, sebagai diri kita punya tujuan tertentu. Kalau di dalam buku itu saya coba urai, ada tujuan kecil, tujuan besar, dan ada tujuan puncak. Tujuan kecil itu lebih dimaknai sebagai apapun kepentingan yang lebih didominasi oleh untuk kepentingan pribadi. Gitu ya, kita punya tujuan misalkan menjadi seperti Mas Ruri misalkan, menjadi direktur utama misalkan. Nah, itu ya. Atau menjadi dokter misalkan cita-cita. Nah, itu tujuan kecil. Artinya memang untuk kepentingan pribadi. Tetapi ketika bergeser menjadi tujuan besar, maka mestinya apapun yang kita lakukan itu mesti berdampak atau mencoba untuk memperluas manfaat itu untuk orang lain. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi mencoba untuk membuka ruang bagi diri ini untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi untuk mencapai tujuan kecil, tujuan besar itu, yang tentunya tadi ya, kemenangan abadi itu adalah tujuan puncak. Nah, ini tidak kemudian tidak lurus gitu ya. Ya, jadi tidak ada jalan yang kemudian lurus aja. Bahkan jalan tol pun juga, kalau kita kan pernah yang ke Tangerang, jalan tol yang di itu ya, yang namanya Abu Zaid itu sekarang, nah itu lurus, tapi ternyata juga konturnya juga ternyata nggak lurus amat. Artinya itulah hidup ya, sebagaimana di slide ini. Jadi jalan itu ya tidak semuanya lurus, tidak semuanya mulus, ada lika-likunya, kemudian juga ada terjalnya, dan ini pula yang kemudian kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 214 ini gitu ya, bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga al-jannah. Nah, ini kenapa al-jannah nanti saya coba akan bahas juga. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maka ditimpa oleh malapetaka, al-ba'sa, kemudian kesengsaraan, ad-dharra, serta digoncangkan, al-zilzal gitu ya, dengan berbagai macam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, termasuk cobaan yang tadi
saya sempat dengar pembahasan oleh Mas Surul tadi bahwa termasuk juga pandemi, gitu ya. Pandemi itu adalah juga salah satu cobaan yang menuntut bagaimana pola penyikapan kita, ya. Dalam audio tadi itu di highlight itu dua hal, main hard dengan mindset. Jadi bukan hanya mindset, tapi juga yang lebih penting adalah main hard. Nah, pandemi ini ya mungkin kita sudah memahami sendiri gitu ya, banyak hal yang ternyata berdampak buruk dalam semua lini gitu ya. Cobaan yang merontokkan sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi ya, khususnya yang sekarang kita geluti sekarang itu ya, termasuk juga dalam konteks sosial masyarakat gitu ya. Nah, akibat pandemi ini juga banyak pihak yang belum bisa menerima kenyataan ini gitu, dan tidak sedikit yang menyerah gitu ya. Jadi ibarat main ular tangga itu, ini mudah-mudahan semua tahu ya permainan ular tangga nih. Kalau nggak tahu nih, wah ini kebangetan. Ya, termasuk yang milenial pun juga mestinya paham ya permainan ular tangga. Jadi bukan hanya untuk kaum kolonial nih, tapi termasuk juga milenial paham tak permainan ular tangga. Jadi ibarat permainan ular tangga itu ya ketika turun gitu ya. Nah ini kan ibarat pandemi ini kemudian banyak yang tidak siap. Jadi tidak siap untuk turun gitu ya, dan juga pada akhirnya memutuskan untuk quiet, mengakhiri permainan. Jadi tutup gitu. Padahal untuk mencapai tujuan puncak itu banyak sekali lika-liku, banyak sekali cobaan, ujian, dan seterusnya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, slide berikutnya, Pak Arief. Nah, jadi kalau kita dalam jalan yang berliku tadi, yang dari tujuan kecil tadinya sampai ke ujian puncak itu, disitulah posisi ujian itu ya? Betul. Jadi ini kan ilustrasinya kan kayak jalan ini nih, jalan Mas itu Rudi. Ya? Jadi sebetulnya ayat-ayat dunia ini bisa banyak kita pelajari. Misalkan nih, saya mencoba untuk berdialog dengan anak saya yang masuk ke balik nih, akal balik. Dia senang main bola. Ya kemudian saya memberikan pelajaran kehidupan dia kepada dia bahwa untuk mencapai gol itu, ya itu nggak kemudian udah dari gawang ini yang punya dia sampai ke sana itu terus nggak bisa begitu. Jadi memang banyak rintangan, banyak cobaan yang memang harus dihadapi. Bagaimana menyikapi itu dengan cara nanti akan nyambung nih ke sabar nih, Mas Rurin. Ini makanya kita akan mencoba memahami ikrar kita dalam sholat ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab itu. Ya, Allah jawab itu. Jadi ketika kita mengalami tadi itu ya ujian dalam bentuk pandemi itu, nah kan pertanyaannya jadi begini, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi cobaan hidup termasuk pandemi ini, kan begitu, ya kan? Nah, yang pertama sekali tentunya kita harus senantiasa sadar bahwa akan senantiasa ada cobaan, itu harus clear ya, senantiasa ada cobaan, itu menjadi sunnatullah. Ya, tidak ada yang tidak dicoba, tidak ada yang tidak diuji. Semua dari kita itu pasti akan ada cobaan dan ujian. Nah, tinggal pertanyaannya tadi itu bagaimana cara menyikapi, bagaimana mindset dan main hak kita itu dalam menyikapi itu. Nah, kemudian itu yang pertama sekali ya, bahwa semua dari kita ini tidak akan pernah luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalat. Gitu. Nah, di sini ada dua kata kunci yang akan kita bahas dengan kritis nih. Kita harus mencoba memahami dengan baik. Kenapa sabar dulu kemudian sholat? Nah, jadi ini yang kita akan coba cerna sama-sama.
Jadi ada dua pemetaan sabar yang saya coba rumuskan di dalam buku. Ada sabar aktif ini dan ada sabar sabar pasif. Nah, dua pemetaan sabar aktif dan pasif itu ini bisa disederhanakan slide berikutnya, Pak Arif. Jadi sabar yang terkait dengan aktif dan pasif ini itu sebetulnya saya coba rumuskan, saya coba sederhanakan dari sabar yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim gitu ya, dalam bukunya masing-masing, yaitu Muqaddimatul Qulub dan juga Madarijus Salikin. Ini saya pikir kalau Madarijus Salikin mudah-mudahan sudah ada yang pernah baca, karena sudah ada terjemahannya juga gitu ya, sudah ada terjemahan juga ini. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Qayyim ini nggak terlihat ya. Yang pertama itu ini ya. Yang pertama itu sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nggak ada yang nggak terbaca. Jadi yang pertama itu sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah atau sabar untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah atau ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana letak sabar aktif dan sabar pasifnya? Oke. Jadi dua bentuk sabar yang pertama yaitu tadi itu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah itu dua bentuk yang sabar itu merupakan kesabaran yang berkaitan dengan pilihan, di mana seseorang diberi pilihan untuk melakukan sesuatu atau bahkan menghindarinya. Nah, sebaliknya bentuk sabar yang ketiga ini tadi sabar dalam menerima musibah atau ujian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan, ya, tidak memberikan pilihan apa-apa gitu, kecuali hanya menerima kenyataan. Jadi memang sudah terkondisikan sedemikian rupa. Nah, dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menjelaskan dengan cara menukil kepada gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi mencoba menukil dari gurunya Ibnu Taimiyah tentang kesabaran Nabi Yusuf. Jadi menurut beliau kesabaran Nabi Yusuf menghadapi rayuan istrinya, siapa namanya ini, Zulaikha. Ya. Jadi kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi rayuan istri tuannya itu dimaknai sebagai apa? Sebagai sempurna gitu ya. Sempurna daripada kesabaran beliau saat dimasukkan oleh saudara-saudaranya kepada di sumur. Ya, saat berpisah dengan bapaknya. Nah, kenapa demikian? Karena dibandingkan dengan rayuan Zulaikha, beberapa penderitaan Yusuf sebelumnya terjadi di luar kehendak atau kendalinya. Makanya yang dua itu lebih sempurna. Kenapa? Di situ ada pilihan. Kita mau menuruti hawa nafsu atau kita sabar dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini kan konsep takwa sebetulnya. Makanya sabar dalam beberapa kajian itu sangat relevan inline dengan konsep takwa. Kenapa? Karena ada sabar yang kemudian sifatnya pasif gitu ya. Aktif dalam konteks menjaga mencoba untuk memastikan pilihan untuk tidak mengikuti hawa nafsu itu betul-betul diuji. Nah, tapi ketika Yusuf diuji dengan rayuan dari istri tuannya itu, nah itulah beliau ini betul-betul menghadapi pilihan ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan lebih sempurna. Nah, berikutnya Mas Farid, slide berikutnya, ini nggak jelas ya. Oke, nggak apa-apa nih.
Oke, jadi nah disinilah sabar itu berkaitan erat dengan cara kita untuk menemukan hikmah, menemukan makna. Jadi di sebalik satu ujian itu, pandemi itu, ini kita bagaimana bisa memainkan mindset kita, mindset kita untuk menangkap ujian itu menjadi satu hikmah, menjadi satu meaning gitu ya, menjadi satu meaning untuk kemudian ditransformasikan menjadi satu transformasi gitu ya, terjadi transformasi internal bagi kita untuk kemudian bisa di leverage ya, bisa diaktualkan menjadi aksi-aksi yang positif, aksi-aksi yang inovatif. Nah, pilihan untuk mengikuti hawa nafsu Nabi Yusuf ini sangat kait tadi ya dengan peran pencernaan batin dan pencernaan atau pencernaan qalb. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah ini menciptakan atau memberikan kepada manusia ini dua pencernaan ya, jadi pencernaan lahir dan pencernaan batin. Berbeda dengan pencernaan lahir. Kalau pencernaan lahir ini kan apapun yang kita makan itu dengan otomatis dicerna gitu ya oleh oleh tubuh, oleh pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sementara pencernaan batin tentunya memerlukan ikhtiar, memerlukan riyadhah ya, atau usaha kita untuk senantiasa menghidupkan dan memfungsikannya gitu. Ya, sebetulnya pencernaan lahir pun juga sama, kita coba jaga, kita coba pastikan sehat gitu ya, darah tersirkulasi dengan baik. Sama juga dengan pencernaan batin, artinya pencernaan batin pun juga perlu riyadhah, perlu ikhtiar, sehingga kita mencoba untuk bisa mencerna dalam pengertian menyikapi segala bentuk dan kondisi hidup kita ini dalam kondisi senang atau susah, kemudian juga posisi kita atau status kita misalkan dari sisi materi kaya atau miskin, kemudian juga mendapatkan nikmat atau musibah, itu menjadi menjadi satu potensi, satu tantangan dalam rangka sabar itu untuk bisa menjadi bahan terjadinya transformasi internal dan sampai puncaknya menemukan meaning hidup kita. Nah, apakah pengalaman maupun pengetahuan hidup yang kita cerna dengan pencernaan batin itu membawa kita kepada ketakwaan atau malah kefasikan gitu ya. Jadi quit gitu menutup permainan tadi ular tangga itu. Nah itu. Kalau menutup ular tangga artinya ya berarti tidak lagi punya harapan, tidak punya semangat itu, dan yang lebih parah lagi adalah dia melakukan kefasikan, melakukan sesuatu yang memang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini tidak ini ya tidak banyak gitu ya yang bisa mencerna atau menyikapi musibah ini atau kekurangan dan seterusnya menjadi perantara baginya untuk hidup lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini sesungguhnya menjadi satu batu loncatan bagi kita semua untuk bisa hidup lebih mulia, kemudian bagaimana mentransformasikan itu menjadi sesuatu kekuatan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, sehingga kita bisa tahan gitu ya. Dan tentunya juga tidak banyak juga yang dalam kondisi yang sebaliknya gitu ya, diberikan amanah berupa kekayaan atau berupa kedudukan yang tinggi. Justru malah kedudukan yang tinggi ini atau kekayaan yang berlimpah ini malah mengantarkannya kepada kondisi yang menurut
Allah Subhanahu wa taala tidak mulia di sisi Allah. Kala, kata Allah ya dalam surat Al-Fajr itu, bukan harta yang kemudian membuat kalian itu mulia di sisi Allah, dan juga bukan karena kemiskinan yang kemudian bukan karena Allah membuat kemiskinan itu kemudian menjadikan kita ini hina, bukan gitu ya. Tapi balik lagi bagaimana kita mencoba menjaga pencernaan batin ini betul-betul bisa diandalkan untuk bisa menyikapi setiap apapun kondisi hidup yang kita jalani, baik itu dalam kondisi yang terpuruk maupun sebaliknya dalam kondisi yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah saya ingin mencoba menyampaikan bahwa hati atau pencernaan yang bersih inilah yang kemudian bisa menjaga kita untuk senantiasa berada di dalam jalur takwa atau sabar gitu ya, sebagaimana kasus Nabi Yusuf ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di slide ini berikutnya. Nah, setelah mencoba mendigest, mencerna apapun bentuk yang kita hadapi di dunia ini atau selama hidup ini dalam kerangka sabar tadi, kalau kata Al-Qarni ini, bagaimana mentransformasikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit ini menghadirkan bunga, ya, menghadirkan bunga zakroh bagi orang lain, sehingga melihat sesuatu itu menjadi indah. Atau dalam beberapa kesempatan ini kan motivator senantiasa selalu bilang bahwa di dalam setelah hujan itu pasti akan terbit pelangi gitu ya. Ini kurang lebih ketika kita mencerna ayat qauliyah ya, wasta'inu bisobri wassalah. Nah, proses berikutnya adalah panggilan aksi. Ya, jadi ketika kita berhasil nih, sebagaimana Nabi Yusuf itu berhasil untuk menghidupkan sabar yang aktif itu, ya, dengan pencernaan batin yang bersih, yang kita jaga supaya tetap bersih. Saatnya untuk aksi, ya. Jadi ini tentunya menjadi cerita atau menjadi riyadhah yang mungkin berbeda antara saya dan juga Bapak Ibu sekalian ketika mencoba mencerna setiap hidup atau setiap kejadian yang kita hadapi semua. Jadi ini bagaimana sabar itu memiliki peran yang luar biasa sehingga kita tetap berada dalam suasana hati, suasana pikiran yang tetap jernih, ya, mindset dan mindset yang jernih. Nah, setelah itu baru wasta'inu bisobri wassalah, saatnya aksi. Jadi call to action gitu ya. Call to action inilah yang kemudian menuntut kita untuk memahami bagaimana sholat itu bisa berdampak pada semangat untuk melakukan perubahan hidup, semangat untuk melakukan pemberdayaan diri. Jadi ketika kita ingin mencapai hayya 'alal falah, hidupkanlah tujuan hidup kamu, hidupkanlah mimpi kamu, hidupkanlah visi hidup kamu, kemudian dengan cara apa? Hayya 'alal falah. Jadi kan hayya 'alal falah dulu, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Jadi untuk menghadirkan, untuk menghidupkan, untuk kemudian mewujudkan tujuan-tujuan yang kita sudah rumuskan itu, maka kita dipahamkan dengan rukun Islam yang kedua, ya, sebagaimana tadi disampaikannya ya, di audio. Jadi setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kemudian Muhammad adalah Rasulullah, terus mau apa? Makanya jawabannya di rukun yang kedua, yaitu apa? Sholat, gitu. Jadi inilah saatnya untuk aksi, gitu, atau mempersembahkan tadi ya, kalau kata ayat Al-Qarni itu mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum
melalui sholat setelah mencerna dan mentransformasikan sabar menjadi sesuatu kekuatan, ya, menangkap arti, menangkap hikmah. Ini kita ya, apa namanya, masing-masing dari kita ini dituntut untuk menghidupkan sabar aktif tadi, ya, selain juga tentunya sabar pasif, kita menerima, tetapi dalam proses penerimaan itu kita mencoba untuk menangkap hikmah, menangkap meaning of setiap ujian itu sendiri. Nah, tentunya nih balik lagi ke ayat sebelumnya, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi ayalah sholah, ayalah salah. Jadi agar bisa mempersembahkan mawar sebagaimana tadi yang disampaikan Elkon, itu tidak saja tentunya berkeinginan bagi kita untuk tidak hanya dinikmati di dunia, maka tentunya upaya yang kita harus lakukan adalah menghidupkan nilai-nilai dalam sholat. Ya. Nah, pertanyaannya, kita semua ini sudah betul-betul memahami apa tidak? Ya, setiap bacaan yang kita ikrarkan dalam setiap kita kali sholat, khususnya sholat Al-Fatihah, gitu ya. Nah, ini juga beberapa kesempatan saya mencoba untuk menanyakan, ya masih banyak yang belum memahami dengan baik bagaimana misalkan dari kata atau dari ikrar yang kita ucapkan dalam sholat alhamdulillahirabbil alamin misalkan, apakah ada dampak yang kemudian bisa memberdayakan diri untuk kemudian bisa produktif. Ini juga banyak yang saya temukan belum sampai pada level itu. Nah, tentunya ini apa namanya, satu alasan lain dari saya pribadi ketika menggunakan kata disiplin dalam buku ini, ya. Kenapa disebut disiplin? Karena apa namanya, disiplin ini akan muncul, gitu ya, dan dampak menjadi etos kalau misalkan terus dilakukan dengan berulang-ulang, ya, terus dilakukan dengan cara berulang-ulang. Cuman masalahnya, apakah setiap yang kita ikrarkan, setiap yang kita bacakan berulang-ulang itu kita pahami atau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah. Mestinya apa yang kita ikrarkan dengan cara berulang-ulang itu betul-betul kita pahami secara sadar dan tentunya akan berdampak pada pemberdayaan diri, ya, menjadi insan yang memang bisa bermanfaat, mindset and heart yang senantiasa positif. Nah, jadi saya tentunya akan membuka satu disiplin aja dulu ya. Karena kalau semuanya dibahas ini nggak cukup malam ini saja. Jadi slide berikutnya, Mas Arief. Nah, satu disiplin yang ingin saya coba share pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan ikrar kita dalam sholat, yaitu apa? Alhamdulillah. Ya, jadi apa namanya? Alhamdulillah itu bisa dimaknai sebagai bentuk kesyukuran seorang muslim dalam kondisi apapun. Selama dia masih bernafas, kemudian otaknya masih bisa berjalan, gitu ya, artinya masih bisa berpikir, gitu, maka dalam kondisi apapun dia akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ya. Dia akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kondisi apapun yang dihadapi, dia akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi inilah bentuk syukur yang tidak hanya sebatas dalam ucapan. Ya, tidak hanya dalam bentuk ucapan. Jadi sebagaimana yang dibahas oleh ini di dalam buku saya bahas banyak tentang syukur ini, tapi untuk kesempatan ini saya ingin cuma merujuk kepada Roghib Al-Asfahani. Slide berikutnya, Mas. Ya. Nah, ini dibahas nggak ya? Coba sebelumnya
Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi begini. Jadi menurut Ragib Al-Asfahani, syukur itu mestinya memiliki 3 makna, ya. Jadi tidak hanya sebatas oke, syukur alhamdulillah. Jadi bukannya sebatas syukrul lisan, tapi ada proses berikutnya atau tahapan berikutnya yang sama relevansinya dengan konsep iman. Tasdikun bil qalbi, qaulun bil lisani, wa amalun bil arkan. Jadi syukur itu sebagaimana tadi sempat saya bahas di awal, syukur itu ada 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Syukrul lisan, syukrul lisan, kemudian syukrul di dalam hati, kemudian lisan, kemudian syukur perbuatan. Ya, syukur perbuatan. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu maksudnya kita menyandarkan kondisi kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, ya. Baik itu dalam kondisi terpuruk maupun tidak terpuruk. Karena memang semuanya itu tidak terpisahkan dari intervensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu sekalian, ini nggak kelihatan ya? Terlihat nggak ya? Kelihatan kok, Pak. Jadi dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Al-Ghazali, saya nggak bisa baca juga nih. Jadi pokoknya dalam kitab Al-Ghazali, jadi janganlah engkau lupa berzikir kepadaku. Jika engkau melupakanku, aku akan mengisi hatimu dengan rasa kemiskinan, kemudian membuat badanmu kepayahan dan kelelahan. Ya, itu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini mestinya menjadi meningkatkan imunitas kita di masa pandemi ini. Ini kalau misalkan kita merujuk ke Al-Ghazali gitu ya. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah ini, maka sesungguhnya kita sudah berharap kemudian memiliki mindset yang positif, memiliki mindset yang positif karena kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga merupakan salah satu kondisi psikologis gitu ya, sebagai sebuah emosi, sikap ya, kebajikan moral, sifat kepribadian. Intinya gini, bagaimana kita mau menghadapi satu cobaan atau ujian jika kondisi psikologi kita itu dalam kondisi emosi. Nah, kira-kira gitu. Jadi dari si ilmu psikologinya gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang kemudian membuat pemahaman kita ini kok kayak begini gitu. Nah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah dan menerima itu dengan lapang dada, dengan hati yang kemudian tetap berada dalam kondisi sabar, mestinya kita akan bisa berpikir terbuka. Bagaimana kita akan berpikir terbuka? Bagaimana kita akan berpikir inovatif kalau kita dalam kondisi marah? Kira-kira gitu ya dari perspektif psikologinya nih. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah itu sebetulnya kita sudah mencoba menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita berpikir positif. Dan ketika dalam kondisi yang tidak emosi inilah, tidak kondisi dalam marah inilah kemudian muncul potensi untuk melakukan inovasi. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, ini udah tadi sempat saya sampaikan ya. Jadi syukur qalb, syukur lisan, kemudian syukur sa'il jawari. Oke, lanjut. Mas, mudah-mudahan sedikit. Nah, ternyata ketika saya coba eksplorasi dan kaji,
kata falah dalam azan itu satu akar kata dengan falahun. Ya. Jadi memiliki huruf asal yang sama, yaitu falaha. Ya. Nah, kenapa ini ternyata ada relevansinya dengan falahun, dengan petani. Nah, jadi ketika kita sudah membuat satu target tertentu, ya, ternyata untuk mencapai target tertentu itu ada fasunnya gitu ya, ada tahapan yang kemudian tidak bisa kita mencapai tersebut dengan cara yang instan, sebagaimana petani melakukan hal itu. Jadi dari mulai awal petani itu ingin mencapai panen yang baik, mulai awal itu dilakukan dengan cara yang baik, ya, memilih bibit yang baik, gitu ya. Kemudian ada proses penyiangan dan seterusnya, sehingga target yang ingin dicapai itu betul-betul bisa bisa dicapai dengan atau mencapai panenan yang baik. Kenapa? Karena fatsunnya pun juga sudah dilalui dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau rujuk kepada tafsir Al-Misbah, ini kebetulan ada hal menarik ketika membahas tentang ini. Artinya seorang yang ingin melakukan kebaikan hendaknya jangan mengharapkan sesuatu yang instan, sebagaimana merujuk kepada fatsun petani. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau misalkan petani itu tidak hanya sebatas ingin mendapatkan panenan itu hanya untuk dirinya, tapi juga berdampak baik untuk masyarakat. Nah, inilah yang ingin dicapai kemenangan di akhirat. Artinya kemenangan abadi. Itu bukan hanya sebatas dia hanya ingin mendapatkan panenan buat diri sendiri, tapi ketika dia menanam awal bibit dari awal itu sudah diniatkan untuk ibadah. Artinya apa? Panenan dia dapatkan, hasil panenan nanti di akhirat juga dia akan nikmati. Jadi tidak ada yang kemudian lelah, tidak ada yang kemudian sia-sia. Nah, kira-kira gitu. Nah, lanjut. Ini insya Allah sudah beres nih. Lanjut, Mas Arief. Ini sebagai penutup ya. Jadi tentunya balik lagi ke cara pandang gitu ya, cara pandang kita terhadap hidup ini. Bahwa perubahan itu akan senantiasa berbanding lurus dengan perjalanan waktu. Setiap perubahan akan selalu muncul tantangan atau bahkan musibah sebagai ujian. Tanggung jawab kita atau peran kita adalah bagaimana mempelajari tersebut, menyikapi hal tersebut, dan merubah tantangan atau musibah menjadi inspirasi untuk memberi manfaat, menjadi amal soleh adalah sebuah kecerdasan, ya. Akyas, menyikapi kesulitan atau tantangan tertentu, termasuk kesulitan orang lain. Nah, ini kan inovasi kan senantiasa diawali dengan itu ya, melihat potensi kesulitan orang lain itu menjadi sesuatu yang bisa kita jawab untuk menjawab kesulitan orang lain itu menjadi amal soleh. Justru menjadi lebih hidup dengan menghadirkan solusi yang inovatif dan bermanfaat. Saya pikir mungkin itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan bisa ada hal yang bisa kita dalami dalam waktu yang relatif singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Sandrigo Ustaz tentang bahasanya yang saya ngerasa adem ini tentang cerita, apalagi tadi audionya juga soundtracknya cukup menenangkan gitu, dan apa yang disampaikan oleh Ustaz juga tadi memberikan gambaran kepada kita ya tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan lebih nyaman gitu dan lebih tentram gitu. Dan yang terakhir tadi memang menarik ini tentang petani ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silahkan bisa di chat atau bisa raise hand. Ini kalau Mbak Yunarti ini apakah sudah raise hand ini ya? Atau kepencet aja nih Mbak Yunarti ini. Dari tadi kayaknya raise hand.
Oke, sebelum pertanyaan muncul ini Ustaz, Ya, silakan. saya yang tarik yang di terakhir tadi tentang petani tadi Tata. Jadi kalau petani itu kan memang tamsilnya nih kayaknya cocok banget ini ya, bahwa apa petani itu dia hendak melakukan kebaikan yaitu dengan menanam benih tadi ya, Tata, menanam benih ya, Ya. kemudian habis dibajak dulu awalnya emang tanahnya dibajak dengan susah payah, kemudian akhirnya ditanam benihnya, kemudian dipelihara, kemudian disiram, menjaganya dari hama sampai akhirnya kemudian muncullah padi dan kemudian sama dia dipanen gitu ya, panen kemudian akhirnya sampailah ke kita dalam bentuk beras. Nah, memang apa yang disampaikan Ustadz tadi kan semua masuk di sana, dari mulai sabar ya. Kemudian mungkin sholat ini karena makna dari definitif sholat ini adalah doa, tadi mungkin dengan sabar dan berdoa gitu ya, mereka terus semoga hasilnya ini maksimal sehingga akhirnya kemudian mereka di ujungnya ini dapat falah gitu ya, dapat kemenangan gitu. Nah, eh, kalau kita sinkronisasi dengan kehidupan kita, memang yang menarik adalah petani itu kemudian menjadikan itu sebagai profesi ya, sehingga dalam menjalaninya ini kayaknya mereka bisa benar-benar ikhlas gitu tadi. Tapi kalau misalnya kita nih kadang-kadang menuju al-falah nih seringkali udah naik gitu, kemudian jatuh lagi gitu, naik jatuh lagi gitu ya. Yang kemudian nggak bisa naik lagi gitu ya, kadang-kadang wah udah di bawah aja nih kayaknya gimana nih cara bisa naik gitu dengan hati yang apa remuk redam gitu ya. Nah, itu kan mungkin karena kita belum membiasakan diri tadi ya, belum apa nggak sabarnya itu nggak kuat ya, doanya nggak kuat ya. Seperti petani tadi ya, kalau petani kan karena dia sudah menjadikan itu sebagai sebuah profesi sehingga kemudian dia bisa istiqomah nanam padi itu sampai kemudian akhirnya panen gitu ya dalam waktu yang cukup lama kan itu tadi 2 sampai 3 bulan. Nah, yang mungkin perlu ditarik di kita ini dalam perjalanan hidup ini menjaga supaya kuat ya dengan ujian-ujian itu Ustaz. Mungkin itu yang juga perlu Ya. diperhatikan sama kita juga Ustaz. Karena kan ini yang paling 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 susah ya Ustaz. Karena tadi Ustaz bilang itu pasti ada kan kita dalam dalam upaya kita untuk mencapai tujuan al-falah tadi kan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Mas Suri. Makanya saya tadi sampaikan ini sebetulnya baru satu disiplin gitu ya. Baru satu disiplin nih. Jadi ada tujuh disiplin. Misalkan kenapa dalam surat Al-Fatihah itu yang kita ikrarkan itu dengan menggunakan domirna. Iya kana budu. Bukan iya ka'abudu. Walaupun kita sholat sendiri, tapi kita tetap aja bicara iya karena budu kan, gitu. Nah, sebetulnya ketika tadi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Mas Rudi tadi, ya pada prakteknya ada yang memang kita bisa menjalani itu atau menghadapi itu dengan sendiri, gitu ya. Tapi sunnatullahnya itu kita harus bersinergi gitu loh. Ya, kalau bahasa Rasulnya itu silaturahim gitu. Jadi kalau misalkan betul kita sudah coba cerna dengan kemampuan kita, kesabaran kita sendiri, tapi pada masa tertentu atau pada level tertentu kita memang harus melakukan sinergi, harus melakukan silaturahim gitu. Karena memang kita tidak kemudian menjadi manusia yang hidup sendiri kan, memang secara sosiologi kan memang kita adalah makhluk sosial. Nah artinya kebutuhan hidup kita ya memang padanya bersinggungan dengan kepentingan orang lain gitu. Nah itulah yang menjadi tantangan berikutnya, sehingga ada proses penyatuan disiplin berikutnya, sehingga kita memang perlu bersinergi. Apalagi misalkan dalam konteks komunitas sekarang yang semua kita hidup di situ, ya tetap harus menjaga komitmen bersama gitu ya.
kemudian bagaimana bisa memperkuat itu menjadi sesuatu kekuatan. Nah ini termasuk juga misalkan nih, mohon maaf misalkan di beberapa BMT yang kemudian sekarang itu sedikit banyak mengalami shock gitu ya dengan adanya digital nih, ya kan? Itu kan mau nggak mau harus melakukan inovasi gitu. Artinya inovasi yang kemudian sangat relevan dengan kondisi masing-masing BMT itu sendiri. Apakah melakukan perubahan sendiri, sementara misalkan biayanya sangat tinggi, nah itu kan bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang lain atau apapun lah konteksnya ya itu. Jadi tidak kemudian secara saklek merujuk pada fatsunnya petani, tapi paling tidak petani itu sudah memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa untuk mencapai panenan itu ya ada ilmunya gitu ya, ada fatsunnya, ada prosesnya, termasuk juga niat di awal gitu. Jadi kalau misalkan mengikuti akar kata yang sama, falah dengan falah itu, mestinya seorang petani kalau ketika dia niatkan dari awal itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya panenan yang dia dapatkan di dunia, tapi juga panenan di akhirat. Gitu. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Baik, ini ada pertanyaan nih, mungkinkah dalam sholat itu kalau kita tidak mengerti bacaannya akan punya dampak positif terhadap kita, karena banyak dari kita ini nggak paham bahasa Arab, kita belajar juga tetap aja nggak ngerti-ngerti ini susah. Iya. jadi harus ada cut off nih. Ada cut off. Iyalah, jadi kan memang dalam kaidah fikih kan ada malaidrokulu, laitrokulu, ya kan? Jadi kalau misalkan tidak paham semuanya ya jangan ditinggalkan juga. Tapi kan pertanyaannya sampai kapan? Iya. Ya kan? Padahal kan kita minta untuk terus belajar sampai kemudian masuk ke yang lahat, kan begitu. Jadi artinya kita juga harus aware dengan surat Al-Maun itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi beberapa tafsir itu mengatakan sahun itu bukan hanya menghukumi orang yang lalai, orang yang sengaja mendelay sholat, tapi juga kalau merujuk kepada Al-Qurtubi misalkan, itu termasuk orang yang memang tidak paham apa yang dia baca dalam sholat. Gitu. Makanya di dalam satu pembahasan buku saya itu, judulnya burung beo aja bisa sholat. Gitu. Jadi itu ada cerita tuh waktu saya presentasi di Turki, itu saya kenal ada seorang ustadz lah kalau kita di kita ini ya. Jadi dia bercerita tentang ustadz di sana itu. Jadi ceritanya itu seorang ustadz yang memang punya burung beo gitu ya. Dan burung beo ini merekam apapun pernyataannya si ustadz ini. Gitu. Syukurnya burung beo itu dimiliki oleh ustadz. Nah, kemudian salah satu yang direkam oleh burung beo ini adalah surat Al-Fatihah gitu. Nah, kemudian singkat cerita beo ini mati gitu kan. Nah, kematian si beo ini kemudian membuat si ustadz ini, si syekh ini nangis. Ya, nangis jadi-jadilah kira-kira gitu. Nah, kemudian didatangi oleh para murid-muridnya, para talamidnya. Kemudian mencoba menghibur si ustadz tadi bahwa para muridnya ini akan mengganti mau berapapun. Ya syekh, ya ustadz, mau berapapun kita akan ganti. Nah, di situ kemudian terjadi internalisasi nilai dari seorang ustadz kepada murid-muridnya. Apa kata ustadz itu? Bukan kematian si beo ini yang saya tangisi, tapi si beo ini belum sempat paham apa yang dia coba ucapkan sebagaimana saya ucapkan. Nah, gitu. Jadi terbalik, yang tadinya nangis itu di ustadznya, nah karena kemudian message yang disampaikan oleh gurunya itu terbalik, jadi nangis semua ya. Nangis adalah muridnya. Jadi memang ada satu pembahasan khusus tuh. Jadi burung beo aja bisa sholat. Artinya ada
tanggung jawab kita bersama untuk mencoba memahami setiap apapun yang kita baca dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Apa? Karena kan itu iman yang kita imani gitu. Jadi itulah petunjuk hidup kita. Sehingga paling tidak Al-Fatihah itu yang kemudian menjadi asas, menjadi dasar. Makanya syarat sahnya sholat itu kan membaca Al-Fatihah kan. Yeah. Artinya apa? Betapa sholat itu ketika dihukumi sebagai as-sholatu imaduddin, tiangnya agama, berarti ada sesuatu gitu. Makanya di dalam satu kesempatan Umar berkata, saya sedang menyiapkan pasukan dan saya dalam setiap kali saya sholat. Artinya apa? Spirit atau message, pesan yang ada dalam sholat itu memang luar biasa, sehingga memberdayakan seseorang Umar itu menjadi sosok yang memang luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah itu juga yang sebetulnya harus dipahami oleh kita semua, oleh umat Islam. Sholat itu bukan yang sebatas muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim, tetapi kita memahami setiap ikrar yang kita bacakan, termasuknya gerakan yang kita lakukan. Gitu. Makanya wajar kalau misalkan ketika kita sudah bersaksi, kemudian mau ngapain? Yaitu ambillah sholat, wastain bisobri wasolat, gitu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Santrigo ini. Saya pikir benar-benar menjadi muhasabah kita ya, karena di tengah kondisi pandemik ini yang memang mudah-mudahan ujungnya udah kelihatan nih, mudah-mudahan Ustaz ya, karena vaksinnya juga mudah-mudahan udah terus naik ini, dan Amin ya. harapannya juga bisa mencapai 75% mudah-mudahan. Dan ya. memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Santrigo ini sangat relevan dengan apa yang sekarang kita hadapi ya, bahwa pertama kita harus pahami bahwa tujuan hidup kita yang paling mulia ya, yang paling besar, yang paling tinggi itu adalah al-falah gitu ya, yaitu sebuah kemenangan. Nah ini harus ditanamkan dari awal ya, sejak saat ini, mungkin sejak malam ini ya, kita sama-sama berikrar bahwa tujuan hidup paling mulia kita adalah al-falah. Sementara itu kita punya cita-cita juga pasti ya, yang ini tadi disampaikan oleh beliau adalah cita-cita jangka pendek dan cita-cita jangka panjang ya. Kita ingin mungkin punya rumah, mungkin juga di sini ada yang pengen punya istri solehah gitu ya, istri solehah. Kemudian mungkin di sini juga punya cita-cita punya suami yang kaya raya, mungkin juga ada juga gitu ya. Ini adalah tujuan-tujuan jangka pendek aja ini kalau disampaikan oleh Santrigo tadi ya. Dan ada lagi tujuan jangka panjang gitu ya, yang mungkin nanti akan kita capai seperti tadi ya, kita memberikan manfaat ya dengan kita bekerja, atau dengan kita punya perusahaan, dengan kita punya BMT tadi ya, kita bisa memberikan manfaat kepada pedagang-pedagang kecil ya, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang duafa gitu ya. Nah ini tujuan jangka panjang kita, tapi ada lagi tujuan yang lebih mulia lagi dan lebih puncaknya dari tujuan itu sebenarnya adalah al-falah. Maka apa yang kita lakukan ini ya rekan-rekan sekalian harus dilandasi oleh keyakinan kita bahwa kemenangan di akhirat inilah yang menjadi istilahnya ultimate ya, spirit atau ultimate goal ya, tujuan paling tinggi ya dalam upaya kita mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, bagaimana mencapai itu? Gitu ya, tadi Ustaz sudah menyampaikan kepada kita bahwa menjalaninya dengan sabar dan sholat gitu ya. Nggak jauh-jauh itu. Nggak jauh-jauh ya, Tat ya. Nggak jauh-jauh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itulah the real motivator bagi kita umat Islam gitu. Betul. Dan itu selalu diingatkan setiap waktu. Iya, gitu ya. betul. Jadi kita mungkin rekan-rekan sekalian seringkali kita nyari motivasi dari motivator internasional gitu ya. Perlu bayar mahal-mahal gitu Tat ya. Iya, nggak jauh-jauh. Itu jauh gitu ya, susah untuk diterapin juga susah. Padahal setiap 5 waktu tuh kita selalu terdengar. Itu luar biasa. Jadi gini Mas Ruri, saya coba sedikit tambah ya, karena menyangkut tadi menyinggung motivator. Jadi kalau misalkan Mas Ruri membaca, googling lah
termasuk juga di apa namanya di YouTube gitu ya. Pasti pembahasan pertama yang diungkap oleh para motivator itu adalah kamu harus punya target hidup, punya tujuan hidup. Ya, saya juga sempat dengarkan itu apa namanya what is your chapter chapter of life gitu kan. Nah, itu senantiasa itu. Nah, kemudian kenapa harus punya target? Karena dengan target itulah hidup kita mencoba untuk bisa direncanakan. Ya. Kemudian ada lagi jargon, hidupkanlah mimpimu, kan gitu ya, motivator ya. Hidupkanlah tujuanmu. Itu nggak jauh-jauh dari hayal falah. Falah ya, semua dirangkum di situ ya. Nah, kan pertanyaannya kemudian bagaimana untuk mencapai itu? Nah, kemudian dijawab oleh rukun Islam. Jadi ketika Anda bersaksi sebagai seorang muslim, kemudian mau ngapain Anda di dunia ini? Ya rukun yang Islam yang kedua, yaitu sholat. Gitu. Jadi mau ngapain nih ketika kita sudah berislam? Ya udah gali aja yang ada di sholat dulu. Gitu. Makanya saya mencoba membuat itu tuh hashtag itu gerakan menghidupkan sholat. Gerakan menghidupkan sholat. Jadi nggak jauh-jauh kita ini ketika paham tentang sholat kita, insya Allah kita akan menjadi diri yang berdaya gitu ya dalam kondisi apapun. Kaya bukan juga membuat kita mulia, miskin pun juga bukan membuat kita hina. Tapi bagaimana kita betul-betul bisa memberikan manfaat dengan apa yang kita miliki. Kita syukuri apa yang kita sudah Allah berikan. Gitu. Makanya tagline-nya itu bersama kita mencapai kemenangan abadi. Jadi setiap kita bangun tidur, kemudian fajar yang kita coba hadapi setiap hari itu akan senantiasa terbuka jalan untuk mencapai kemenangan abadi. Tidak ada kata lelah gitu. Selama ikrar iya kana budu itu ya kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada dua ya, iya kana budu wa iya kana stain. Jadi bukan niatnya ibadah saja, tapi kemudian isti'anahnya bukan kepada Quran maupun Sunnah. Itu juga salah. Karena itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Iyyaka na'budu, ya Allah kami menyembah kepadamu untuk apapun yang saya lakukan, tetapi untuk melakukan itu juga saya beristi'anah kepadamu. Isti'anah artinya apa? Merujuk kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga antara niat ibadah dengan upaya untuk memastikan kita nikmati di akhirat nanti pun juga bisa inline gitu ya, istiqomah gitu. Sebagaimana petani tadi itu, dia ingin mencapai panenan. Ya dia harus mengikuti proses itu. Nastainnya itu ya dia mengikuti fatsun yang memang biasa dilakukan dalam bertani. Kira-kira gitu. Alhamdulillah. Baik. Hai Ustaz, ini jazakallah khair ya Ustaz ya atas apa ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dan kita mendapatkan banyak sekali pencerahan ya tentang sama-sama ya motivasi ya tentang bagaimana kita memotivasi diri kita. Tadi juga beliau sampaikan juga perlu ada kolaborasi ya dengan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjaga kita supaya istiqomah Ustaz ya. Karena kalau istilah buku saya itu saya rumuskan. Jadi ada jamaah batiniyah, ada jamaah lahiriah. Jadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu, kenapa ada domirna? Jadi ketika saya merujuk ke tafsir tafsir Ar-Razi, kita ini menghadap Allah dalam sholat, ini seperti syair Abu Nawas juga gitu ya. Ya Allah, saya tidak layak untuk masuk surga, tapi saya nggak kuat di neraka. Nah ini sama iyyaka na'budu sama nih. Jadi ya Allah, saya ini nggak layak untuk meminta kepadamu seorang diri. Maka saya membawa semua jamaah ini. Semua umat manusia, umat Islam sedunia ini untuk sama-sama berhadapan dengan engkau untuk berdoa. Itu jamaah lahiriahnya.
Ya, ketika sholat kan doa ya. Iya. Nah, jadi ketika iyyaka na'budu itu kata dalam tafsir Ar-Razi itu sudah mengibaratkan kita ini sama-sama dengan umat Islam yang lain menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta bahwa saya nih individu kayaknya nggak layak gitu ya, sebagaimana Syair Abu Nawas. Tapi mbok ya ketika kami meminta sama-sama itu, gitu kan, saling mendukung, saling mengisi, gitu ya, saling memperkuat, mbok ya masa nggak diterima gitu. Nah itu jamaah batiniyah. Nah kalau misalkan jamaah batiniyah kuat umat Islam itu, mestinya lahiriahnya pun juga harusnya kuat, gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira begitulah bagaimana dahsyatnya pemberdayaan diri ini melalui sholat sebetulnya. Sholat. Iya, dan nggak bisa satu malam Tat ya, jadi harus ada 7 kali pertemuan nih Tat ya untuk bisa. Mudah-mudahan nanti kalau udah terbit buku kita bisa bedah lah insya Allah. Ya, insya kita buat bedah buku. Karena saya pun juga memaklumi bisa jadi apa yang saya coba tulis itu banyak kekurangan gitu ya, banyak kekurangan sehingga Prof. Kures itu sampai menghibur saya. Ini kapan mau sempurnanya katanya. Kalau nulis buku itu jangan kayak nulis surat cinta katanya gitu. Iya, harus kata beliau itu begitu. Makanya beliau alhamdulillah mengasih kata pengantar karena kan ibaratnya mendapatkan ijazah gitu ya dari beliau. Iya, progres. Karena beliau tertarik juga ketika membahas tentang itu. Wah ini luar biasa ini karena memang banyak belum mencoba mengaitkan dengan motivasi gitu. Motivasi tadi ya, Baik Ustaz, jazakumullah khairan jazaa Ustaz dan Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat ya. Ya Ustaz, nggak apa-apa, insyaallah. Ya mudah-mudahan Kamansa ini bisa jadi jamaah haria dan batiniyah ini Pak Asfa. Amin. Iya harus. Pak Arif ya, dan bisa terus menjadi pengingat buat kita dan menjadi motivasi ya buat kita untuk selalu menjadi lebih baik ya dan bisa mencapai afalah tadi sebagai sebuah tujuan hidup kita yang terpuncak atau tertinggi. Baik, karena sudah malam, mari kita akhiri bersama pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.